Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edin Firesta Zakaria dengan NRP terakhir 025. Dan di sini dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi terhadap hasil pekerjaan saya di tugas VFX Graph. Baik, untuk proyek ini mungkin saya jelaskan dulu. Jadi untuk proyek ini saya membuat sebuah partikel yang partikel efek yang bisa digunakan di dalam, katakanlah di dalam suatu game untuk menunjukkan item ini kira-kira termasuk dalam item yang istimewa atau tidak. Jadi kayak beberapa game itu menggunakan partikel untuk menandakan rarity atau kelangkaan dari item itu sendiri. Nah, untuk VFX dari saya mungkin sekarang sudah hilang karena kapasitinya saya kurangi untuk mengurangi load dari komputasinya. Jadi untuk project ini, tugas ini saya menggunakan bantuan aset dari Unity Asset Store untuk sebagai penambahan saja, kayak pelengkap saja untuk bahan presentasi. Namun utamanya ada di sini. Jadi di sini ada yang namanya Visual Effect Graph. Dan pada awalnya nggak semua device Unity, software Unity yang diinstal ke device kita itu otomatis ada visual graph-nya. Di sini kita juga harus ternyata kalau buat saya itu harus menginstal package manager terlebih dahulu. Itu bisa didapat dari package manager, dan di sini tinggal dicari aja di Unity registry untuk visual effect. Graph di sini nanti akan ada tombol install, dan tinggal menginstal, dan otomatis visual effect graph itu akan terinstall package-nya di project dan terutama di Unity kita. Nah, jadi yang pertama saya lakukan adalah saya membuka opsi di sini di dalam project. Saya ingin menambah, atau di sini juga bisa create visual effect graph, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Mungkin kita coba lagi aja untuk sebagai contoh aja visual effect graph, dan di sini bakal muncul pilihan untuk VFX graph template-nya. Di sini saya menggunakan minimal system biar untuk settingannya itu masih polosan banget. Ini kan udah ada beberapa template-nya. Minimal system ini cukup cukup katakanlah minimal untuk bisa kita cukup polos tapi nggak polos banget, untuk kita bisa tambahin VFX buatan kita sendiri. Nanti create dan akan muncul seperti ini, nanti disuruh ganti nama dan segala macam. Untuk saya memberikan namanya main. Jadi di main sini saat kita double klik akan muncul seperti ini. Awalnya ini pertama kosong, ini juga kosong, ini dua, ini kosong, ini kosong, lalu ini juga dua, ini nggak ada. Nah, jadi untuk template awalnya hanya ada ini capacity dan juga range record-nya ini. Nah, di sini awalnya saya akan menambahkan constant spawn rate. Bisa kita tambahkan dengan klik di kotaknya lalu pencet space. Nanti ada namanya constant spawn rate. Kita tambahkan saja dan nanti otomatis muncul note seperti itu. Dan di sini saya juga menambahkan parameter properties di luar untuk kita sebagai user bisa dengan mudah melakukan setting properties di inspektor di samping kanan. Kemudian setelah itu saya mengatur kapasitinya menjadi 5.000 atau 50.000 deh biar bisa agak aman. Lalu juga melakukan set velocity-nya. Velocity ini seberapa kencang dia bergerak, itu di Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada position shape. Position shape itu digunakan untuk kita agar bisa mengatur tempat munculnya dari partikel itu. Di sini saya menggunakan sphere. Nah, bisa dilihat di sini bahwa partikel hanya akan muncul di sekitar area sphere-nya saja.
Dan di sini untuk spawn boardnya saya setting ke random. Untuk position ada di surface-nya. Bisa kita setting, bisa di volume. Ini berarti dia muncul di bagian dalam dari sphere itu sendiri. Kemudian kedua, saya memilih untuk tekstur yang saya gunakan. Di sini saya hanya menggunakan default particle, simple, karena saya tidak ingin mempersulit hidup saya, dan ini sudah ada di Unity itu sendiri, jadi nggak perlu install kembali. Di sini saya juga set colornya di set overlife. Overlife itu maksudnya nanti waktu dia muncul, nanti dia bakal setelah untuk jumlah dari kapasitinya itu sudah menumpuk, dia bakal kayak nge-fade out gitu. Jadi di sini kan kayak partikelnya nanti di ujung nge-fade out, itu efek dari overlap ini. Dan saya setting size-nya untuk mengatur ke besarnya dari partikel-partikel itu. Misal saya setting kembali ke 1, jadi partikel makin kecil, 1,12 partikelnya ya lebih gede lah daripada 1. Nah, ini untuk colornya sudah saya setting juga, menyesuaikan dari itemnya lah, karena ini item legendary gitu, jadi warnanya seperti ini, seperti itu. Nah, yang terakhir saya juga ada update particle. Update particle ini mengatur efek dari ini partikelnya. Ya, di drag ini dia bakal menambahkan randomness di dalam situ. Jadi kalau misalnya kita setting ke 1, partikelnya hanya akan naik ke atas gitu, 0 deh, dia bakal benar-benar naik ke atas, nggak ada pergerakan sama sekali. Kalau misalnya kita setting ke 1, ini akan ada sedikit pergerakan, dan misalnya kita setting ke 10, dia bakal pergerakannya akan liar sekali gitu. Nah, kita untuk testing kali ini saya hanya menggunakan 4, dan intensity-nya ini seberapa intens pergerakannya itu tadi kita setting ke 4 juga tuh. Dan frekuensinya kita setting ke 2, maka akan menjadi lebih liar gitu. Kayak ini item langka banget nih, jadi dia seperti menunjukkan bahwa ini emang item yang sangat wow gitu ya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.